Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim. Rahmani wa rahmatullah. Kali ini tidak seperti biasa. Jadi kali ini kita akan membedah buku, yaitu judulnya Fikrul Islam, ya, pengarampai pemikiran Islam, ya, karya Muhammad Ismail. Ya, sebenarnya ini buku sudah tahun 2016 lah saya beli, ya, karena dulu sudah dibaca, ya. Sekarang lupa, jadi kita bahas lagi, ya kan. Jadi Fikrul Islam ini mengenai pemikiran Islam, ya kan. Jadi bagaimana Muslim itu harus berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Baik, di bab pertama, ya kan, itu ada judulnya Islam adalah metode kehidupan yang unik, ya. Jadi saya bacakan, nanti saya jabarkan sedikit-sedikit, ya kan. Saya jabarkan sedikit-sedikit. Baik, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah jalan hidup atau way of life yang unik, berbeda dengan jalan hidup yang lainnya. Islam mewajibkan pemeluknya untuk hidup dalam suatu pola kehidupan tertentu secara konsisten, tidak berganti dan berubah, ya, baik karena situasi maupun kondisi, ya. Islam mengharuskan mereka untuk selalu mengikatkan diri dengan pola kehidupan tersebut dengan membentuk kepribadian yang menjadikan nafsiyah dan akliyah. Mereka tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan kecuali mereka berada dalam pola kehidupan tersebut. Saya lanjutkan lagi. Islam membawa serangkaian pemahaman tentang kehidupan, ya kan, yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis besar atau khutut aridah, ya, yakni makna harifah yang bersifat umum yang mampu menjawab seluruh problematika kehidupan manusia. Ya. Dengan demikian, berbagai solusi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia bisa digali. Islam telah menjadikan berbagai cara penyelesaian problem kehidupan tersebut bersandar pada kaidah berpikir atau kaidah fikriyah yang bisa memancarkan seluruh pemikiran tentang kehidupan. Kaidah ini pun ditetapkan sebagai standar pemikirannya, yang di atasnya dibangun setiap pemikiran cabang atau afkar far'iyah. Islam juga telah menjadikan hukum tentang pemecahan problem kehidupan, pemikiran, dan ideologi, serta pandangan tentang berbagai pendapat baru sebagai suatu yang terpancar dari akidah Islam yang digali dari garis-garis besar tadi. Islam telah memberi batasan kepada manusia dengan berbagai pemikiran tertentu, tetapi tidak membatasi aktivitas berpikir manusia, bahkan memberikan kebebasan kepada akal manusia. Islam pun mengikat perilaku manusia dengan berbagai pemikiran dan hukum tertentu, tetapi tidak menjeratnya. Bahkan Islam telah memberikan keleluasaan kepadanya. Baik, saya jelaskan, ya kan. Mungkin ini agak panjang. Mungkin bab 1 bisa dua kali video ini, ya. Ya, agak panjang. Ya, kalau bisa bab 1 ya 1 video. Ya, dijelaskan secara garis besar saja. Yang pertama, Islam adalah jalan hidup. Jadi
Islam itu memberikan pemeluknya atau orang muslimin, ya kan, sebagai tuntunan, ya kan. Di sini dijelaskan sebagai way of life. Islam mengharuskan mereka untuk selalu mengikat diri pada pola kehidupan tersebut dengan membentuk kepribadian. Ya, jadi Islam itu bebas tapi tidak dibebaskan secara menyeluruh. Ya, apa ya maksudnya ya? Jadi boleh bebas tapi dalam lingkup Islam, ya kan. Misalnya kita mau pakai baju batik, itu tidak masalah. Tapi Islam juga mengatur baju batik ojo membuka aurat. Nah itu, ya kan. Antum terserah mau pakai baju warna apa, merah, putih, biru. Tapi ingat, bajunya harus menutup aurat. Kalau wanita tidak boleh ketat, tidak boleh transparan. Nah itu Islam mengatur itu. Tapi tidak mengekang harus warna ini misalnya, ya kan. Harus modelnya seperti ini, enggak. Ya, tapi ada aturan yang tersendiri. Islam membawa serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Ya, jadi Islam itu bisa dikatakan sebagai ideologi, ya kan? Karena dari suatu keyakinan dia memancarkan sebuah peraturan, ya kan? Ini agama yang kompleks. Coba antum lihat agama yang lain, tidak ada yang mengatur mengenai misalnya bagaimana pergaulan suami istri, ya kan, laki perempuan gimana aturannya kalau keluar, kalau berdagang gimana, kalau mau tidur gimana, itu tidak ada yang selengkap Islam. Tapi kalau Islam ini kamilan wa syamilan, ya kan, sempurna dan paripurna. Nah, itu pengertian kamilan wa syamilan. Islam telah memberi batasan kepada manusia dengan berbagai pemikiran tertentu, tetapi tidak membatasi aktivitas berpikir manusia, bahkan memberikan kebebasan kepada akal manusia. Ya, jadi misalnya tentang ilmu pengetahuan, itu Islam membuka lebar masalah ilmu pengetahuan. Bahkan pada Khalifah Abbasiyah itu Islam itu di puncak kejayaan. Nah, gitu. Puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Bahkan pada waktu itu Eropa belum ngerti ilmu pengetahuan, belum ngerti, tapi Islam sudah maju, ya kan. Itu Islam memberikan fasilitas, ya kan, ilmu alat, terus ilmu teknologi, sains, fisika, ya kan, ilmu perbintangan, ya, ilmu matematika, itu semua Islam peluang, ya, peluang luas untuk berpikir, ya. Tapi tidak boleh keluar dari jalur hukumnya, gitu, dari jalur Islam, gitu loh. Ya, nanti dibahas di bab berikutnya. Nah, ini ada paragraf berikutnya saya bacakan. Karena itu pandangan seorang muslim terhadap kehidupan dunia ini adalah pandangan yang penuh dengan optimisme, serius dan realistis dan profesional. Artinya dunia harus diraih, tapi bukan menjadi tujuan dan tidak boleh dijadikan tujuan, ya kan? Seorang muslim akan bekerja di berbagai penjuru dunia menikmati keindahan dan rezekinya halal yang telah dianugerahkan kepada hambanya. Dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini merupakan tempat sementara akhiratlah negeri yang abadi dan kekal, ya kan. Ya, jadi kalau kita sudah berpikir secara Islami tadi kan, nafsiyah dan akliyahnya itu Islam. Sepertinya difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, ya, ayat 30 32. Saya bacakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main senda gurau belaka, ya kan? Permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Afala taqilun. Nah, maksudnya suruh berpikir bahwa antum ini di dunia itu cuma sementara, gitu loh. Dan akhirat itu sebagai tujuan utama. Jangan menjadikan dunia ini tujuan utama, tapi harus akhirat, ya. Maksudnya gitu.
Karena kalau dunia itu apa yang kita lakukan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat sekecil apapun, ya. Dan kalau kita lihat secara realistis, ya. Jadi misalnya kita hidup beribadah selama 60 tahun. Kita bertakwa, kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kalau kita bandingkan dengan surga yang milik Allah, itu kan tidak sebanding. Surga itu selamanya, sedangkan kita beribadah cuma 60 tahun, gitu loh. Itu rahmat Allah itu sungguh luar biasa sekali, gitu loh. Kalau kita lihat 60 tahun, gitu loh. Sekarang saya umur 27, gak kerasa, gitu loh. Yang cilik gitu ngedot, nangis, ngorong saya wis gede ya. Orang-orang yang tuwek 40 tahun seket marono mati. Ya, gak kerasa. Tapi kalau di akhirat itu selamanya. Ya. Yang menentukan itu ya dunia ini, kehidupan dunia. Yang sementara ini menentukan nanti di akhirat apakah dia sengsara selamanya atau bahagia selamanya, itu maksudnya. Hukum-hukum Islam, ya, telah memberikan cara bagaimana menyelesaikan masalah perdagangan dengan metodenya yang khas. Seperti ketika Islam menjelaskan tata cara sholat, Islam juga mengatur masalah pernikahan dengan cara yang unik, sebagaimana mengatur masalah zakat. Islam pun menjalankan cara-cara pemilikan harta benda, sekaligus membelanjakan dengan mekanisme yang khas, seperti ketika menjelaskan masalah haji. Jadi gini, ketika Islam itu memberikan perintah kepada sesuatu, Allah itu memberikan perintah, itu Allah juga memberitahukan caranya, loh. Baik itu langsung di Al-Quran atau lewat Nabi, ya, aktivitas Nabi, ya. Jadi itu, jadi ndak ujuk-ujuk ngongkon tapi gak kayak tahu caranya, gitu loh. Tapi Islam ini kan dikasih perintah, dikasih juga cara menjalankannya, ya itu loh. Jadi tidak asal-asalan, beribadah pun ya tidak asal-asalan, karena dicontohkan oleh Nabi, ya kan. Sebagaimana sholat itu kan dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu meniru malaikat Jibril, ya kan, gerakan sholatnya, lalu Nabi menirikan malaikat Jibril. Nah, di situlah kita ambil bahwa gerakan sholat ya sedemikian rupa dan ibadah. Jadi semuanya itu diatur oleh Islam, ya kan. Dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang besar. Ya. Islam juga menjelaskan masalah hudud. Hudud itu jadi ada perbedaan. Ada hudud, ada kisos, ada jinayat. Ya. Kalau hudud itu hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, ya, di Al-Quran ataupun di Sunnah. Kalau kisos itu hukuman sama dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita membunuh orang, ya balasannya dibunuh. Misalnya kita melukai orang sampai telinganya putus, ya maka kita harus, kalau kita bertanggung jawab, ya kita harus diputus telinganya, gitu loh. Kalau kita memang bersalah. Kalau jinayat nanti ada perinciannya. Jadi aturan yang ditetapkan oleh khalifah untuk memberikan efek jerah, ya nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, hudud, jinayat, dan sanksi-sanksi hukum lainnya, sebagaimana menjelaskan siksa neraka, jahanam, dan kenikmatan surga. Di samping itu, Islam juga mengajarkan bentuk pemerintahan dan metode praktisnya, sebagaimana Islam memberikan dorongan internal agar bisa menjalankan hukum-hukum Islam tersebut dengan tujuan menggapai ridha Allah semata. Jadi ada di dalam Islam itu ada perintah yang bisa dilakukan oleh individu, ada perintah yang bisa dilakukan oleh jamaah masyarakat, ada perintah yang hanya bisa dilakukan oleh negara. Nah, itu ada perinciannya sendiri. Nah, itu lengkap sekali, ya. Memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan, di surat Al-Maidah dan ayat 3 ini. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Famanil turra fi makhmasatin ghaira mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu,
dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha Penyayang. Jadi di sini jelaskan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi sudah disempurnakan Islam itu. Ya kan? Ya, kalau agama yang sebelumnya ya berarti sudah dimansuh ya, dimansuh itu ya sudah tidak berlaku. Kitab-kitab yang lama itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang juga hanya Al-Quran. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kayaknya 2 pertemuan, ya kan? 2 pertemuan. Insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita baca istighfar 3 kali dan baca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.